Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Eda harap kalian semua baik-baik di rumah ya. Dan kalian harus tetap semangat walaupun hanya belajar dari rumah. Dan tetap selalu menjaga kesehatan ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPA di tema 1 subtema 2. Coba kalian sekarang buka buku paket tema 1 kalian yang ada di halaman 82. Nah, sudah kalian buka ya? Gambar apa yang kalian lihat? Betul sekali. Di situ terlihat gambar telinga. Hari ini kita akan membahas tentang bagian dan cara kerja telinga. Setiap hari ada berbagai bunyi yang terdengar di sekitar kita, mulai dari bunyi yang dihasilkan oleh kendaraan, bunyi yang dihasilkan oleh orang lain, maupun bunyi dari alam. Proses mendengar mungkin terlihat seperti proses yang terjadi begitu saja ketika ada suara di sekitar kita. Namun, untuk bisa mendengar sebuah suara, ternyata ada proses panjang loh yang terjadi. Secara singkat, getaran yang dihasilkan dari bunyi akan ditangkap oleh berbagai bagian telinga. Kemudian bunyi itu akan diterjemahkan menjadi suatu bunyi, kemudian akan disalurkan ke otak. Tahukah kalian bahwa telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam, yang akan saling bekerja sama. Baik, kita akan membahas materi telinga di video pembelajaran kali ini. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan indera pendengar agar kita bisa mendengarkan suara atau bunyi? Kita mempunyai 2 telinga untuk memaksimalkan fungsi pendengaran dan keseimbangan posisi tubuh. Jadi anak-anak, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan suara musik. Nah, sekarang apa saja sih bagian dari telinga dan fungsi dari telinga? Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, anak-anak, dapat kalian lihat ini adalah contoh gambar dari bagian-bagian telinga kita. Nah, kalau kalian hanya bisa mengamati telinga bagian luar saja, pada gambar ini kalian lebih tahu, oh ternyata telinga bagian dalam kita itu seperti ini loh. Telinga merupakan indera pendengar yang terdiri dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, anak-anak, ini yang harus kalian ingat ya. Ada 3 bagian telinga. Yang pertama akan kita bahas yaitu telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, liang pendengaran, dan lubang telinga. Sedangkan telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengaran yaitu meliputi tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, serta saluran eustasius.
Telinga bagian tengah ini berupa rongga telinga yang berisi udara. Nah, berikut adalah gambar bagian-bagian telinga. Yang pertama ada daun telinga, kedua lubang telinga, yang ketiga saluran telinga, kemudian gendang telinga, ada 3 tulang pendengaran yaitu tulang martir, tulang landasan, dan tulang sanggudi. Kemudian ada 3 saluran setengah lingkaran, dan yang berikut adalah gambar yang kedua dari bagian-bagian telinga. Nah, anak-anak, tadi bagian telinga yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah telinga bagian luar. Seperti kalian lihat pada gambar, telinga bagian luar itu terdiri dari daun telinga atau pina. Kemudian yang kedua adalah lubang telinga, dan yang ketiga adalah liang telinga. Ketiga bagian ini disebut sebagai telinga bagian luar. Pina atau daun telinga adalah satu-satunya bagian telinga yang terlihat, atau yang sering kita sebut juga dengan daun telinga. Daun telinga adalah bagian pertama dari telinga yang bereaksi dengan suara. Fungsi pina atau daun telinga adalah bertindak sebagai semacam corong yang membantu mengarahkan suara lebih jauh ke dalam telinga. Melalui pina atau daun telinga, gelombang suara akan masuk ke bagian pendengaran dan membuat kita lebih sulit untuk mendengar dan memahami suara. Kemudian yang kedua adalah lubang telinga. Kemudian lanjut ke liang telinga. Fungsi dari bagian ini adalah untuk menyalurkan suara dari daun telinga menuju lubang telinga, kemudian masuk ke liang telinga, sehingga sampailah bunyi itu ke gendang telinga. Nah, jadi kalian ingat-ingat ya, daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga itu merupakan bagian dari telinga luar. Baik, kita lanjut ke telinga bagian tengah. Yang mana sekarang telinga bagian tengah itu? Ya, betul. Gendang telinga. Kemudian 3 tulang pendengaran dan saluran eustasius itu masuk ke dalam telinga bagian tengah. Kalian ingat-ingat ya, gendang telinga, 3 tulang pendengaran, dan saluran eustasius itu masuk ke dalam telinga bagian tengah. Nah, kita bahas dari yang gendang telinga dulu ya. Gendang telinga atau nama lainnya membran timpani adalah membran di ujung saluran pendengaran dan menandai awal telinga tengah yang berbentuk kerucut pipi. Gendang telinga ini sangat sensitif terhadap tekanan dari gelombang suara yang membuat gendang telinga bergetar. Nah, jadi gendang telinga ini sangatlah rawan. Ketika kita mendengarkan bunyi yang terlalu keras, dapat mengakibatkan gendang telinga rusak. Akibatnya, kita tidak dapat mendengarkan suara lagi, atau bisa menyebabkan penyakit tuli. Nah, selanjutnya yaitu 3 tulang pendengaran.
Tulang-tulang yang menyusun telinga tengah yang menghubungkan membran timpani dengan telinga bagian dalam, yaitu ada 3 tulang. 3 tulang pendengaran ini terdiri dari 3 tulang. Yang pertama adalah tulang martil, kedua tulang landasan, dan yang ketiga adalah tulang sanggurdi. Kemudian selanjutnya ada saluran Eustasius yang mempunyai fungsi untuk membantu ventilasi telinga tengah dan menjaga tekanan udara yang sama di kedua sisi membran timpani. Membran timpani tadi gendang telinga ya. Nah, saluran Eustasius ini akan tertutup saat istirahat dan terbuka saat kita menelan makanan, sehingga telinga kita tidak mengalami tekanan yang berlebihan. Saluran Eustasius ini dilapisi dengan lendir, seperti pada bagian dalam hidung dan tenggorokan. Nah, itu tadi tentang telinga bagian tengah. Yang terakhir adalah telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ini terdiri dari rumah siput atau koklea. Kamu tahu kan, kalau di dalam telinga kita ini ada bagian yang berbentuk seperti rumah siput. Nah, bagian tersebut disebut sebagai koklea. Koklea ini dilapisi dengan lebih dari 15.000 rambut kecil dan memiliki cairan yang bergerak di dalamnya. Di koklea inilah gelombang suara akan diubah menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak. Otak kemudian akan menerjemahkan impuls itu ke dalam suara yang kita ketahui dan pahami. Kemudian ada yang namanya saluran setengah lingkaran atau nama lainnya semikular. Yaitu yang memiliki fungsi mengatur keseimbangan. Dan yang terakhir adalah syaraf pendengaran. Nah, di sini kalian sudah memahami 3 bagian telinga. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian. Nah, untuk lebih jelasnya berikut adalah bagan dari bagian-bagian telinga. Dapat kalian lihat ya. Berikut adalah fungsi bagian-bagian dari telinga luar. Yang pertama adalah daun telinga, berfungsi sebagai mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Fungsi dari lubang telinga yaitu tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Dan yang terakhir, fungsi dari liang telinga yaitu meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Selanjutnya yaitu fungsi bagian-bagian telinga tengah. Yang pertama, fungsi dari gendang telinga atau membran timpani, yaitu mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Kemudian fungsi dari 3 tulang pendengaran yaitu memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Fungsi saluran Eustasius yaitu menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Selanjutnya yaitu fungsi bagian-bagian telinga dalam. Yang pertama adalah fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran yaitu menjaga keseimbangan tubuh.
Fungsi dari tingkap oval atau jorong yaitu meneruskan getaran ke rumah siput. Dan yang terakhir, fungsi dari rumah siput atau koklea yaitu mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Nah, anak-anak, materi selanjutnya adalah cara kerja telinga. Sekarang kalian perhatikan video pembelajaran berikut ya. Dondo akan menemani kita belajar bagaimana cara kerja telinga kita. Kita mulai yuk. Klik gambar lonceng di layar, lalu perhatikan penjelasan cara kerja telinga kita ya. Teman, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. Tahukah pada kalian bahwa telinga ini juga bisa terganggu loh? Gangguan pada telinga yaitu yang pertama adalah penyakit tuli. Penyakit tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan suara. Penyebab tuli bermacam-macam. Misalnya, ada kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya syaraf pendengaran. Tuli tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dibantu dengan alat bantu dengar atau hearing aid. Nah, anak-anak, apabila penyakit tuli ini terjadi pada anak usia di bawah umur atau balita atau bayi baru lahir, biasanya penyakit tuli ini selain tidak dapat mendengar, juga tidak dapat berbicara. Jadi biasanya apabila penyakit tuli ini menyerang anak-anak atau balita, maka biasanya selain tidak bisa mendengar, juga tidak dapat berbicara. Gangguan pada telinga yang kedua yaitu penyakit conge. Conge adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang mengakibatkan infeksi telinga. Nah, anak-anak, ini adalah contoh alat hearing aid yang digunakan pada orang-orang penderita penyakit tuli. Alat ini berfungsi untuk membantu supaya orang yang menggunakannya bisa mendengarkan suara. Alat ini yaitu bisa digunakan untuk mendengarkan dengan mengatur volume atau mengatur keras lembutnya suara.
Nah, sekarang supaya telinga kita tidak mengalami gangguan atau penyakit, maka kita harus rajin atau kita harus tahu bagaimana cara merawat kesehatan telinga yang benar itu. Yang pertama yaitu bersihkan telinga bagian luar secara teratur dengan menggunakan kapas yang bersih. Kedua, jangan mengorek telinga karena dapat mendorong kotoran masuk lebih dalam dan makin hari akan menumpuk di dalam. Jadi di sini kita dilarang untuk menggunakan cotton bud ya. Karena dengan menggunakan cotton bud itu menyebabkan kotoran akan semakin masuk ke dalam telinga. Jadi kotoran ini tidak akan keluar melainkan akan masuk lebih dalam. Cara yang ketiga yaitu jika ada suara yang memekakan telinga atau suara yang kencang, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Kemudian yang terakhir, jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT. THT singkatan dari dokter telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Jadi ketika kita sakit telinga, sebaiknya kita pergi ke dokter THT ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini tentang bagian dan cara kerja telinga. Ibu harap kalian semua paham ya tentang materi ini. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi melalui email dan WhatsApp. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan, selamat belajar. Tuhan memberkati.